Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul secara online melalui Zoom di sini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 reguler, program studi sarjana Trapaners Keperawatan Semarang, kelas reguler yang beranggotakan Happy Aulia Nikmatul Mabruroh, nomor presensi 59, Alin Anania Febi, nomor presensi 46, Syakira Asomi, nomor presensi 57, Muhammad Rian Sasti, nomor presensi 67, dan Revarnia Rizky dengan nomor presensi 51. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang memahami peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Baik, penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yaitu pandangan agama tentang hidup bertetangga. Menurut KBBI, tetangga adalah orang yang tinggal di sebelah rumah kita. Orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Dalam ensiklopedia hukum Islam, batasan tetangga adalah orang yang rumahnya sebelah menyebelah atau berdekatan dengan orang lain. Ruang lingkup tetangga mencakup radius sekitar 160 rumah, terhitung masing-masing 40 ke kiri, kanan, depan, dan belakang rumah yang kita huni. Kedudukan tetangga hampir sama dengan keluarga yang menjadi ahli waris, karena dekatnya hubungan tetangga dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup bertetangga. Seperti seseorang misalnya mendapat musibah, maka tetangganya yang lebih dulu datang memberikan pertolongan, karena kerabat walaupun dekat, tapi ada di tempat jauh atau sulit untuk datang. Seorang muslim secara umum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat menolong orang lain, khususnya tetangga. Pertolongan itu sifatnya amat luas, dari aspek menolong di bidang materi dan menolong dalam bidang non-materi. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bertetangga, yang pertama, jangan mengambil hak tetangga. Yang kedua, jangan mengganggu tetangga, saling tolong-menolong, memberikan bantuan jika tetangga butuh bantuan atau butuh bantuan, terus membantu menjaga rumahnya ketika tetangga pergi. Hak bertetangga dalam Islam. Tidak menyakiti tetangga, yaitu melakukan hal seperti berzina, mencuri, menghina, mencaci maki, dan melempar kotoran. Yang kedua, melindungi tetangga, yaitu membantu meringankan musibah tetangga. Yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga. Yang keempat, menanggung kesusahan tetangga.
Kemudian adab bertetangga. Yang pertama, dahulukan salam. Yang kedua, tidak lama-lama berbicara. Yang ketiga, tidak banyak bertanya. Yang keempat, menjenguk orang yang sakit. Menjenguk tetangga yang sakit. Yang kelima, berbelasungkawa kepada yang tertimpa musibah. Yang keenam, ikut bergembira atas kegembiraannya. Yang ketujuh, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya. Yang kedelapan, memaafkan kesalahan dalam berucap. Yang kesembilan, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan. Yang ke-10, menundukkan mata dari pandangan istrinya. Yang ke-11, memberikan pertolongan ketika diperlukan. Yang ke-12, atau yang terakhir, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Selanjutnya, peran agama dalam membangun dan memperbaiki peradaban manusia. Mengapa peran agama penting dalam peradaban? Karena krisis yang dialami oleh umat Islam sekarang ini adalah krisis yang multidimensi dan menyeluruh, mulai dari akidah, akhlak, pola pikir, pendidikan, produktivitas, tradisi, budaya, bahkan hingga ranah sosial politik. Sebab utama dari krisis ini adalah faktor internal, bukan eksternal. Menurut Gulen, agama memiliki peran yang sangat vital dalam pembentukan jati diri sebuah peradaban. Selanjutnya, masyarakat beradab dan sejahtera. Masyarakat beradab dan sejahtera adalah masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, sejahtera dengan kesadaran ketuhanan yang tinggi yang diterapkan dalam kehidupan sosial. Prinsip masyarakat beradab dan sejahtera atau masyarakat madani adalah keadilan sosial, egalitarianisme, pluralisme, supremasi hukum, dan pengawasan sosial. Selanjutnya, peran agama dalam pembentukan jati diri peradaban. Yang pertama, agama memainkan peran penting dalam pengorganisasian dan pengaturan kebutuhan spiritual manusia. Agama memainkan peran yang krusial dalam menentukan dan memberlakukan hukum yang merupakan prinsip-prinsip yang mengatur dalam aspek-aspek tertentu kehidupan. Yang kedua, agama memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat terbantahkan. Agama didasarkan atas landasan menempatkan iman pada keberadaan Tuhan yang melihat dan mengontrol manusia dan yang mempengaruhi bukan hanya semua yang mereka lakukan, melainkan juga semua yang mereka pikirkan dan semua niat dan tujuan mereka. Selanjutnya yang ketiga, dalam prinsip-prinsip etika, agama secara khusus memiliki prioritas yang tak tergantikan oleh hal duniawi lainnya dalam pengembangan manusia. Akhlak atau etika merupakan tingkah laku, perengai atau tabiat baik dan buruknya perilaku seseorang. Akhlak atau etika merupakan tingkah laku, perengai atau tabiat baik dan buruknya perilaku seseorang. Lalu yang menjadi tolak ukur dalam perilaku baik dan buruknya akhlak seseorang ialah dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Akhlak tidak dapat dipisahkan, dan akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antara Allah, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.